Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wal malaikatil muqarrabin wa jalla jaddi syamdul qadir jilani qattasallahu alaihi musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima bi ulumihima fid darin amin thumma ila abdi wa ummi wa zawjati wa jami'i auladi wa ila syekhina yulhaji alaihi wa ikhwanihi wa akhwatihi wa ila jami'i tullabi hadil majlis syadillahi lahu wa lana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Izin untuk share. Sudah kelihatan? Sampun. Oke. Sampun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إذ أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا
وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada orang-orang kafir ya, ta'alau, kemarilah kalian semuanya ilama, menuju kepada sesuatu anjala yang telah menurunkan siapa Allah wa ilar rasuli, dan kepada rasul. Ketika dikatakan kepada mereka, marilah kalian semuanya mengikuti terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti kepada rasul. Aina hukmihi, artinya kepada hukumnya rasul, mintah atau hukumnya Allah, min tahlilima, dari menghalalkan terhadap sesuatu karamtum, yang telah mengharamkan siapa kalian semua. Nah, ini ayat ini sebenarnya merujuknya itu kemana tuh? Merujuknya kepada ayat sebelumnya. Kemarin kan ada bagian akhir tentang bagaimana orang-orang kafir itu memiliki jenis-jenis binatang yang dikatakan bakhirah, saibah, wasilah, ham. Kita cek sebelumnya coba. Nah ini, ma ja'alallahu min bakhirati wala saibati wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Jadi Allah tidak menjadikan hukum untuk unta bakhirah, unta saibah, wasilah, dan kham, tetapi orang-orang kafir itu yang membuat-buat kebohongan kepada Allah. Jadi mengatasnamakan bahwa hukum-hukum itu berasal dari Allah. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki akal atau tidak memiliki pengetahuan. Bakhirah, sebenarnya ada beberapa versi. Saya akan menjelaskan salah satu versi saja. Bakhirah itu apa? Bakhirah itu adalah kalau ada unta melahirkan sudah 5 kali. Kelahiran yang kelima itu kok jantan, maka unta itu menjadi dimuliakan. Dengan cara apa? Telinganya ini dibelah. Setelah itu dilepaskan. Unta yang dilepaskan, jadi dianggap itu telah berjasa ya. Dianggap telah berjasa, kemudian dilepaskan. Tidak boleh diganggu. Dan dilepaskan saja. Dari mana mereka kok punya semacam pedoman seperti itu? Nah itulah yang dipersoalkan, mengharamkan terhadap apa yang dihalalkan. Jadi kok menggunting telinga kemudian dilepaskan sebagai tanda bahwa unta ini telah melahirkan sebanyak 5 kali. Kelahiran yang kelima jantan, maka disebut sebagai bakhirah. Nggak boleh diganggu, dibiarkan saja. Yang kedua, saibah. Unta saibah itu gini, kalau mereka itu pergi berdagang, dapat untung banyak, pulang dengan selamat.
Maka sebagai ungkapan terima kasih mereka melepaskan seekor unta. Unta ini dipersembahkan untuk Tuhan mereka. Jadi karena apa ya, ucapan terima kasih itu mereka berkorban untuk Tuhan mereka. Atau orang yang sakit kemudian sembuh, itu selamat. Sakitnya itu yang sakit sangat, kemudian sembuh. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atau bersyukur, maka mereka melepaskan seekor unta. Tidak boleh diganggu unta ini, karena ini adalah unta persembahan untuk dewa. Wala wasilatin. Unta wasilah itu wasilah itu artinya sambung. Kalau bahasa tadi itu artinya membelah. Membelah itu baharo, membelah. Kayak lautan itu kan apabila dilewati kapal atau perahu itu kan tampak airnya menjadi membelah. Nah ini semacam itu gambarannya. Kalau wasilah itu adalah seekor kambing, ada yang mengatakan begitu. Seekor kambing yang sudah melahirkan sampai 7 kali kok kembar terus. Ya tentunya jarang banget ya kayak gitu. Tapi ada melahirkan kembar. Kelahiran yang ke-7 itu berupa jantan dan betina sepasang. Maka dianggap bahwa pejantan itu menjadi penyambung daripada betina, makanya dikatakan sebagai wasilah. Ya, nah ini status daripada kambing yang seperti ini dilepaskan seperti unta saibah itu tadi. Jadi sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, maka dilepaskan, tidak boleh diganggu. Terus wala khamin, kham itu artinya menghalangi. Maknanya apa? Jadi ini kalau ada kambing sudah melahirkan sebanyak 10 kali. 10 kali melahirkan. Maka kambing ini dilarang untuk diberi beban. Ya, dilarang untuk diberi beban. Tapi ada pula yang mengatakan unta. Tidak boleh diberi beban. Jadi artinya dimuliakan. Tidak boleh jadi kalau pas kambingnya itu kambing jantan berarti tidak boleh diberi beban dan tidak boleh dinaiki. Kalau kambingnya itu betina tidak boleh diberi beban dan tidak boleh diperah susunya, gitu, air susunya. Ini dihalangi itu artinya ham itu menghalangi itu artinya menghalangi, melarang untuk memberikan beban di atas punggungnya. Kalau kita lihat apa-apa yang diberlakukan oleh mereka di masyarakat mereka, ini nanti akan tampak sebenarnya hanya dasarnya itu dari tinggalan nenek moyang dari mereka, tetapi ilmunya itu nggak ada. Makanya dijelaskan di sini tadi sambungnya adalah apabila dikatakan kepada mereka, marilah menuju kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, marilah menuju kepada Rasul. Artinya sebenarnya di dalam ajaran Islam itu sudah dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi kalau bicara masalah muamalah, itu kan termasuk muamalah. Apapun itu boleh, kecuali yang dilarang. Apapun, nggak beda dengan kalau ketauhidan atau masalah akidah, apapun tidak boleh kecuali yang diperbolehkan. Kalau masalah muamalah, ya termasuk kambing. Prinsipnya semuanya itu boleh, kecuali yang dilarang. Nah, dilarang apa ya, seperti misalnya babi, ya untuk dimakan, anjing. Termasuk anjing itu kalau yang tidak boleh kan dimakan. Nah, kalau dipelihara itu beda. Dan tentunya ada tata cara bagaimana menjaga diri dari hewan yang
dihukumi najis itu. Sebenarnya sama dengan kita menjaga diri jangan sampai terkena teletong, jangan sampai terkena tembelek. Nah, ini ya adanya barang itu sama dengan kita berada di hadapan barang-barang seperti itu ya. Ila hukmihi minta. Jadi mereka itu berarti apa? Bertindak mengharamkan terhadap sesuatu. Tidak boleh diganggu tadi itu. Mereka telah melakukan itu. Tidak boleh dinaiki, tidak boleh diambil air susunya, tidak boleh disembelih. Nah, yang kayak gitu kan berubah suatu pedoman itu ya. Tapi pedoman itu enggak ada dasarnya. Qalu maka berkata siapa mereka? Hasbuna. Telah hasbuna, adapun pencukup kita. Kafina artinya adapun pencukup dari kita atau kami itu sesuatu. Wajadana yang telah menemukan siapa kita alaihi atas abana akan orang-orang tua kami atau nenek moyang kita. Minati ini dari agama wasyariati dan dari syariat. Jadi mereka menjawab bahwasanya apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami ini sudah cukup kita pakai untuk pedoman. Pedoman yang terkait dengan tadi hewan-hewan itu tadi. Ini yang dikritik oleh Al-Quran karena sebenarnya mereka itu tidak menggunakan ilmu. Dianggap itu sebagai tuntunan agama. Padahal Allah itu sama sekali tidak mengarahkan ajaran yang seperti itu. Jadi mereka membuat-buat ajaran itu dan mengatasnamakan itu adalah dari Tuhan. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala. Akasibatum. Walau. Kasbuhum dalika. Kasbuhum adakah pencukup mereka semua itu dalika hal tersebut. Walau karena dan walaupun ada apa dalik itu nenek moyang mereka. Walau karena dan walaupun ada siapa nenek moyang mereka itu la ya'lamuna tidak mengetahui siapa syai'an sama sekali. Walayah datuna dan tidak memperoleh petunjuk atau hidayah ilal haqi siapa ilal haqi kepada kebenaran. Apa mencukupi ya hal itu? Hasbuhum dalika. Apa berhukum dengan cara seperti itu? Apakah pedoman-pedoman seperti itu sudah mencukupi? Padahal orang tua mereka itu atau nenek moyang mereka itu layak alamuna saya sama sekali tidak tahu menahu. Upama ditanya, mengapa kok ada unta bakhiroh? Mengapa kok ada unta bakhiroh? Unta yang sudah melahirkan sebanyak 5 kali dan kelahiran yang kelima itu adalah jantan, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih, dan itu dilepaskan di tanah lapang. Sehingga untuk memberi tanda kepada unta seperti itu, maka telinganya dibelah. Nah, mengapa kok seperti itu? Inilah ya'lamuna syai'an. Nenek moyang mereka itu sebenarnya juga nggak tahu. Nah ini adalah ya sudah ada sejak kami ini ada gitu. Ya, la ya'lamuna syai'ah wa la yahtaduna. Juga tidak memperoleh petunjuk kepada kebenaran. Dia namanya
Yang di sini dikatakan ilmu dan hidayah itu, ilmu itu tidak serta-merta ya. Ini ada kaitan antara ilmu dengan hidayah. La ya'lamuna la yahtaduna. Orang tidak mengetahui ya tidak memperoleh hidayah. Berarti ada kaitan antara ilmu dengan hidayah. Kalau orang itu mau berilmu, orang itu mau belajar, maka hidayah itu akan bisa turun disebabkan karena belajar itu tadi. Tapi kalau orang itu tidak mau belajar, maka bagaimana mungkin hidayah itu akan turun. Jadi berarti apabila nenek moyang mereka itu tidak mengetahui ketika ditanya, ya berarti memang tidak punya ilmu. Dan kalau tidak punya ilmu, maka menjadi tidak memperoleh hidayah. Nah, sebenarnya Islam itu tidak anti, tidak a priori terhadap adat yang sudah berlaku, adat kebiasaan ya adat yang sudah berjalan, tetapi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu maksudnya. Jadi kalau adat sudah berjalan baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu diadopsi atau diadaptasi oleh ajaran Islam. Apa contohnya? Contohnya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram itu sejak sebelum Islam diturunkan, itu sudah dihormati oleh masyarakat bahwa pada bulan itu tidak ada peperangan, tidak ada saling mengganggu, tidak boleh berbuat yang tidak baik, kezaliman. Terus anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk yang lain-lain. Nah, itu sudah ada sebelum Islam dan itu dipertahankan sampai ayat Al-Quran pun itu secara eksplisit menyatakan itu illa arba'atun hurum inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran billahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yang diharamkan. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Muharram itu termasuk. Nah ini ketika Islam itu diturunkan, maka Muharram itu tetap jalan ya. Demikian pula amalia haji, bahwa yang namanya ritual haji itu sejak sebelum Islam itu diturunkan ini sudah ada ya, yang itu sejak itu kan sejak Nabi Ibrahim ya. Jadi sejak sebelumnya itu sudah ada. Hanya orang-orang itu tidak bisa mengaitkan antara apa yang dilakukan Ibrahim itu sebagai bentuk menjalankan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka itu kemudian membelokkan kepada Tuhan-Tuhan baru. Nah, yang gitu itu kemudian diambil alih, dibenarkan, dibetulkan tracknya di dalam Islam karena ada kaitan dengan amaliyah daripada Nabi, bapak para Nabi yaitu Nabi Ibrahim itu, kemudian tracknya itu dibenarkan sehingga muncul kembali yang namanya benang lurus antara ajaran Nabi Ibrahim kemudian kepada ajaran Islam. Itu persoalan adat, kemudian ya diadaptasi sehingga ada kaidah di usul fikih itu al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidi
al-aslah, menjaga, merawat terhadap barang yang dulu tapi masih baik, masih bagus. Dan kemudian mengambil barang yang baru yang lebih baik. Mempertahankan yang dulu yang masih baik, kemudian mengambil yang baru yang lebih baik. Titik. Walau karena yang menasaian walayah datu inilah haki. Walau istifhamu ada pun istifham, pertanyaan itu dilingkari untuk ingkar. Walau karena abahum la ya'lamun nasaian. Walaupun nenek moyang kamu tidak punya pengetahuan sedikit pun, dan juga termasuk orang yang tidak memperoleh hidayah, tetap kamu ikuti. Nah, gitu. Itu namanya istifham ingkar. Titik. 105 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, ya orang-orang banyak amanu yang telah beriman jambal ladzina alaikum anfusakum, tetaplah olehmu semua anfusakum akan diri kalian semua, ai ihfaduha, jagalah olehmu semua kepada anfusakum, waqumu dan tegakkanlah olehmu bisolahiha dengan baiknya atau bagusnya anfusakum. Layak durru, jadi rawatlah diri kalian sebaik-baiknya, dirawat itu waqumu bisolahiha ihfaduha. Kalau kalian sudah mendapatkan hidayah itu jangan ditelantarkan, harus dirawat, dipupuk-pupuk agar supaya hidayah tetap bertempat di kita. Mengapa tetap bertempat di kita saja itu sudah cukup? Karena tantangan itu semakin tinggi levelnya, sehingga dengan kecukupan hidayah pada diri kita ini berarti sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan untuk menangkal terhadap hal-hal yang berada di luar yang merupakan tantangan itu tadi. La yadurrukum, tidak membahayakan kepada kalian siapaman orang adalah yang sesat siapaman. Idza tata itu ketika telah beroleh hidayah siapa kalian semua. Tidak membahayakan orang sesat, orang yang menyesatkan apabila kalian itu sudah memperoleh hidayah. Kila dikatakan al-muradu adapun yang dimaksud dengan qaul itu la yadurrukum man dalla, iku min ahlil kitabi, dari ahlil kitab. Jadi siapa yang dikatakan tidak membahayakan kepada kalian orang yang menyesatkan. Siapa orang yang menyesatkan itu adalah orang ahli kitab. Berarti apa? Orang Islam itu hidup di tengah-tengah termasuk orang ahli kitab. Ini sejak dulu sebenarnya sudah ada upaya-upaya bagaimana supaya orang Islam ini menjadi tidak kuat, kembali lagi kepada agama sebelumnya itu. Tetapi ini dipagari, jadi supaya dirawat hidayah yang telah ada di dalam diri kalian semua. Min ahlil kitabi wakila, dan dikatakan al-muradu adapun yang dimaksud itu ghairuhum selain dari ahlul kitab. Dan mengatakan yang dimaksud bukan ahli kitab, tapi yang lainnya. Karena apa? Di hadis si Abi Sa'alabah, karena ada hadis Abu Sa'alabah al-Khusani. Saal tu telah bertanya siapa aku anha dari ayat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Faqala maka menjawab Rasul i'tamiru, pada saling memerintahkanlah kalian semua bil ma'rufi, dengan kema'rufan, wa tanahau, dan saling menahan, mencegah siapa kalian semua anil mungkari, dari kemungkaran. Kata idza ra'aita, sehingga ketika melihat siapa kalian syuhan
kepada kebakhilan, muto'an yang ditaati, wahawan dan hawa nafsu muttaba'an yang diikuti, wa dunyan dan dunia mu'attaratan yang didahulukan, wa ijabah kulli dhi ra'yin dan herannya tiap orang yang punya pendapat bira'yi dengan pendapatnya, kullu dhi ra'yin fa'alaika maka jagalah olehmu nafsaka akan dirimu. Jadi ini gini, bahwasanya yang namanya ayat supaya menjaga diri kita itu ada perkara-perkara yang melingkupi terhadap diri kita, yang kelihatannya akan membahayakan kepada diri kita. Nah, apa itu wujudnya? Kalau yang atas tadi, penafsiran yang pertama adalah gangguan-gangguan dari ahli kita. Tapi ada juga yang mengatakan dari dasar sabda Rasulullah, kalian itu supaya tetap aktif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu loh ya. Aktif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik terhadap kalian sendiri, jadi antar sesama muslim, kalau ada saudaranya yang kelihatannya kurang apa atau apa gitu, ini supaya diperhatikan, supaya peduli. Kamu kok dulu saya lihat rajin untuk jamaah, sekarang kok tidak. Kamu dulu saya lihat sering baca Al-Quran setiap jam sekian, sekarang kok tidak. Nah, ini supaya karena nanti kalau tidak begitu, kelihatannya diri seseorang itu mengalami perkembangan secara materi, tetapi ternyata karena kurangnya intensitas perawatan terhadap keimanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akhirnya di bagian itu nanti menjadi kurang. Indikatornya apa? Kalau ada suatu syukhan muto'an, orang kok pelit, ini kemudian ditaati, kok katanya orang imannya kuat, tapi kok pelit, katanya orang muslim, imannya pelit, tapi kok pelit. Nah ini coba diurai kayak gini nih. Jadi pelit itu bukan sesuatu yang mengamankan kepada diri kita. Kita sedang terjangkit penyakit, nanti apabila itu kita biarkan pada diri kita, maka kualitas dari iman yang ada pada diri kita, itu tadi yang namanya hidayah, ini menjadi tidak terjaga lagi. Jadi alaikum anfusakum, jagalah kalian itu terhadap diri kalian sendiri. Supaya apa? Berarti kontradiksi dari itu, kita ini supaya berbuat dermawan, bukan syukhan muto'an. Ya. Wahawan muttaba'an, hawa nafsu kepinginan diikuti terus full dibiarkan, full dibiarkan. Punya uang itu yang terpikir itu bikin acara apa ya, senang-senang apa ya, soalnya ada duit, senang-senang apa. Ini tolong juga dikendalikan, termasuk juga memfasilitasi anak tetapi tanpa kontrol, tanpa batas. Nah ini atau keluarga siapa saja, baik terhadap diri saya sendiri, panjenengan bisa menasihati atau kita sebaliknya. Jadi itu selalu dibutuhkan. Dan kalau dinasihati, kita berusaha tidak menganggap bahwa pemberi nasihat itu seperti mengkritik terhadap kita, seperti menyakiti terhadap kita. Tidak. Jadi itu kita biasakan. Kalau itu baik, maka kita berterima kasih dengan adanya nasihat atau kritik kepada diri kita. Karena kalau hawa nafsu ini sudah indikatornya apa? Nanti kalau misalnya ada kumpul
perkumpulan keluarga dengan keluarga, nanti kan jadi beda-beda. Yang sana anaknya dilayani dengan begini, yang sini anaknya dilayani dengan begini, yang ini seperti ini, dan seterusnya. Kemudian ada yang mengarahkan, ini sebenarnya sudah benar apa belum sih? Nah, perlu ada yang mengarahkan supaya berada pada batas-batas yang masih diperkenankan. Wahawan mutabaan watun yan mu'ataratan. Mencari dunia ini didahulukan. Mendahulukan, enggak, bukan dilarang, itu tidak, tetapi kalau itu diutamakan dibanding dengan keselamatannya di akhirat, orang menjadi tidak peduli lagi dengan akhirat, ini berbahaya. Karena prinsipnya Allah itu yang punya segala-galanya, dan prototipe daripada kita itu bukan seperti itu. Jadi perjalanan kita didesain oleh Allah itu sampai di akhirat. Kalau kita sudah dikatakan dunia ini adalah untuk wasilah agar supaya mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan akhirat, kalau kita menjadikan itu sebagai destinasi dunia itu, sebagai tempat tujuan atau menjadi target cita-cita kita, maka itu namanya mendahulukan atau mengutamakan terhadap dunia. Wa dunyan mu'attaratan. Lah, ini membahagiakan, tapi bahagianya ya hanya di dunia itu. Jangan sampai orang yang kaya kemudian menghina terhadap orang ahli ibadah ini. Jangan sampai ya. Jangan sampai orang yang kaya menghina kepada ahli ibadah, walaupun miskin. Jangan sampai. Karena yang orang kaya itu sebenarnya harus beramal dengan kekayaannya dan juga menjadi ahli ibadah. Masing-masing sudah punya keunggulan, cuma ahli ibadahnya itu sudah sudah menjurus ke arah yang benar. Yang punya harta itu yang masih punya PR, sebenarnya orientasinya sudah benar apa belum. Wa ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Orang itu kemudian lagi, kalau sudah ada orang heran kepada pendapatnya sendiri. Saya heran ya, kok bisa ya saya seperti ini. Masya Allah, kok heran ya saya, kok bisa saya seperti ini. Ada majalah yang mengoreksi itu tentang misalnya Stephen Hawking itu misalnya apa-apa, dia agnostik, nggak butuh Tuhan. Alam semesta, dia seperti orang dapat widget kalau dalam agama, dapat inspirasi mengenai perjalanan dari benda-benda di alam semesta serta hukum-hukum yang bekerja di sana. Tetapi tidak memasukkan faktor Tuhan di situ, sampai akhirnya dia sejak umur berapa itu, 43 apa berapa itu diserang penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa lepas dari kursi roda. Nggak bisa lepas dari kursi roda, tidak bisa bicara. Kalau bicara itu dengan jari-jarinya yang nombel-nombel suatu tombol sebagai simbol alat komunikasi. Itu saja jarinya itu hanya ujung jari yang bisa digerakkan. Sebenarnya tersiksa betul. Sudah kayak gitu. Nah ini termasuk juga di laboratorium CERN itu ya, dari Pak Arif Hermanto dulu itu memberi penjelasan bahwa sudah ada penelitian mengenai partikel Higgs partikel. Itu awalnya diberi terjemah sebagai partikel setan. Tapi karena definisinya itu adalah mencari energi yang bertanggung jawab untuk menggabungkan antar atom. Sebenarnya atom itu kan berserakan kayak gitu itu ya. Itu berarti belum membentuk suatu benda. Adanya pembentukan suatu benda itu kan harus ada keterlibatan seperti lemnya itu. Lemnya yang mengelem antara satu atom dengan atom yang lain. Nah, lemnya itu ya suatu energi. Nah, itu diteliti energinya itu sebenarnya keluarnya seberapa atau berapa persen. Dilakukan suatu eksperimen dengan membentur-benturkan suatu bahan itu,
kemudian nanti diukur energinya, diukur energi yang ada itu berapa, kemudian masa yang masih ada berapa, yang sudah hancur. Nah ini kemudian sisanya, selisihnya, energinya kok berlebih, karena masa itu dikonversikan ke energi kan bisa. Selisihnya itu adalah energi tadi, itu disebut sebagai partikel Tuhan, Higgs partikel. Entah begitu sudah menerjemahkan seperti itu juga tidak menjamin bahwa orang yang meneliti itu menjadi beriman. Itu namanya di sini dikatakan sebagai wa'ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Orang heran dengan ide, kreasi pendapatnya sendiri. Ini juga ternyata penyakit. Karena apa? Berarti menghindarkan, mengisolasi keterlibatan dari Tuhan pada aktivitasnya. Wa'alaika nafsaka, maka jagalah olehmu kalau sudah seperti itu keadaannya. Jadi itu seperti ini sama dengan sababun nuzul dari ayat ini. Wa'alaika, maka rahmatlah olehmu nafsaka akan diri kalian. Rawa telah meriwayatkan dua akan hadis ya Al-Hakim, Imam Hakim, Abu dan selain Imam Hakim. Ilallahi, kepada Allah marji'ukum. Ilallahi itu kepada Allah marji'ukum, adapun tempat kembali kalian semua jami'an dalam keadaan keseluruhan. Wa yunabbi'ukum, maka kemudian memberi berita siapa Allah kepada kalian semua bima terhadap sesuatu kuntum yang ada siapa kalian semua itu ta'maluna, pada mengerjakan siapa kalian semua. Nanti semuanya itu tadi tidak hilang, terdokumentasi dengan rapi. Kemudian bungkusan-bungkusan item-item tadi itu besok disodorkan di hadapan Allah. Betul ini milik kalian. Nah, kamu sekarang saya ceritai, barang kayak gini ini semuanya adalah sampah. Semuanya tidak ada bedanya. Semuanya itu sampah, nggak akan bermanfaat untuk bekal kamu untuk masuk ke situ, ke surga saya itu. Fayunabbi'uhum bima kuntum ta'mal. Ya terkejut mestinya ya seperti itu. Fayujazikum, baru kemudian diberi balasan. Maka membalas siapa Allah kepada kalian semua bihi terhadap ma. Diberi balasan. Ini zong, ini balasannya apa? Zong, ini balasannya zong. Aduh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin ada pertemuan RT. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadduha mutaqala wa madadaba aslam zamani minhu dawabu lam daraba wa tubabatun abadun jismi azami bi khalfi kama min ru'yatun fabatat wala yu'adaru qawlin minhu alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradilu syamsil ghani bahu qad qad alata qauman idza jalasu bila hadati sibyada hadil qasaisu fahfadha takun amina syarrina wa suraki wa mihani. walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat semuanya.
kurang lebihnya. Amin. 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 Kafarat majelis. Amin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin untuk ya. Yes, Live. Amin.